Mojokerto pada ngumpul kabeh Kediri. Pak Pulung. Wih. Ada semua nih pokoknya nih ya. Mantap kali kalian lah sanak saudaraku dimanapun kalian berada ya. Dan sekarang ini masuk ke Manado, game yang kedua. Makassar. Bodoh, Semuanya. Semuanya nongol. Seneng Oke, ya? jawab Adem ya cepat. gini ya. Adem Bude kayak begini kolom komen tuh adem. Hei. Adem enak malah cari yang ribut-ribut. Heran gitu ya. Yo wes kalau begitu Bude quick prediction antara Dewa ataupun victim. Coci jawab dulu boleh nggak? Ini berat sih. Ulung jujur Dewa. emang ini berat. Ulung Bude. Dewa. Kalau Ulung dilihat. Dewa. Oke cepat. 3, gimana 2, 1. Victim. Victim. Oke Bude 3, 2, 1. Dewa. Ya 2-1. Tapi lihat nih, Onmaway-nya udah gerak duluan nih ke depan. Pakai Matilda maju-maju ngegangguin. Terus Altamis harus membuang waktu banyak sekali di area purple buff. Tapi di sisi lain sudah ada yang hilang terlebih dahulu yaitu Speechless. Oh wow, Samo hati ini yang kita tunggu-tunggu pergerakan mengganggu jungler sampai tumbang. What a play. Tapi dibalas lagi nih Pak Pulung. Iya ini yang harusnya emang dilakukan oleh Dewa United Bude. Mereka punya hero-hero yang capable untuk di early game ini ngerusuh semuanya. Mereka punya Harley, mereka punya Grok. Buktinya udah ada 2 poin kill mereka mereka ambil gitu. Ada 1 purple buff juga yang udah berhasil diamankan. Ini ngegocek kanan kiri. Oke gak kelar-kelar sementara Sintingnya terancam untuk bisa mendapatkan lagi 1 hit yang terakhir. 3 poin kill tanpa balas. Dewa menjalankan early game-nya dengan baik Bude. Ya early game ini yang harus mereka dapatkan dan jangan sampai kelepas. Speechless udah tertatih-tatih, dia baru level 2 sementara itu Samohate diusir mundur oleh Onmaway. Dia nggak boleh masuk ke jungle lagi dan ini Samohate punya purple buff ya. Dia nggak dapetin coin kill, dia nggak dapetin purple buff. Ini Grok jungler Israel. Ada Grok jungler, boleh. Nah sekarang dia mau pergi bertamasya lagi menuju ke area dari Orange Buff. Tapi sepertinya untuk damage yang masuk udah terlalu banyak nih. Gak yakin lagi Samonya pergi dari area tersebut. Karena dari timingnya juga sepertinya udah agak terlambat untuk bisa mengganggu ke arah Orange Buff yang akan diambil oleh Cloud-nya. Cloud dibawa ke late game juga harus waspada dari Dewa United. Ya, dia mau kemanapun di mirroring sama pemain dari Dewa. Malika sudah hadir. Maunya langsung ngemakan ke arah siapa tapi ke area belakang sana. Langsung saja ditumbangkan. Fenrir-nya juga Onmaway juga ini pertukarannya adalah 1 untuk 1 Pak Pulung. Iya Pakitonya pun berhasil diambil begitu aja. Ada 1 poin kill yang udah pecah. Nggak endok lagi, nggak bulat lagi. Nggak jadi 0 lagi. Nah 1 poin kill yang udah berhasil diamankan. Tapi turtle-nya menjadi milik dari Altamis. Lala. Ini peperangan terus-terusan terjadi di area bottom lane juga. Sinting sampai mengeluarkan vengeance-nya untuk bertahan. Tapi rupanya di area tengah dengan dia punya Harley lumayan tadi sudah ngedapatin 3 poin kill. Onmaway menjadi bulan-bulanan. Sekarang kita ngelihat pergerakan dari victim begitu terhimpit Coji. Iya apa ya oke lah dari emang draftnya Dewa emang dirinya emang sangat-sangat baik ya. Dia ada Lancelot, ada Harley, ada Varsha juga gitu lah. Bisa zoning dengan mudah dan tiba-tiba Sinting harus tumbang. Nah inilah yang kayak jadi keunggulannya Dewa nih untuk di game kali ini. Karena kenapa? Karena mereka pede di early-nya bagus, otomatis mereka juga pede juga untuk roaming atas bawah dan berani meninggalkan lane-nya. Karena kenapa? Dengan mereka meninggalkan lane-nya, mereka pede kalau misalkan mereka balik lagi ke lane-nya juga. Mereka juga bakal bisa ngelawan balik gitu loh. Makanya rotasi yang dilakukan sama Dewa ini lebih luas dibandingkan dengan victim. Untuk early-nya ya, kita gak bakal tahu. Sampai mid lane apakah Dewa bisa mempersiapkan temponya dengan baik lagi. Karena dari Dewa sendiri ini mereka cukup untuk mempertahankan temponya dengan baik. Kalau misalkan mereka pengen menang di game kali ini Bude. Ya. Semuanya punya inisiator yang baik juga. Apalagi sekarang kayak rotasinya Dewa tuh tengok Pakitonya udah mulai kemana-mana, begitu pula dengan Samohate. Tinggal tugas dari para support tim victim untuk membantu gimana caranya Speechless itu biar farmingnya cepat Pak Pulung. Yap. Ini emang harus ada extra cover yang dilakukan terhadap Speechless ya. Karena dari tadi Samohate-nya juga nggak berhenti-berhenti. Dia terus maju ke bagian depan. Dia terus ingin memberikan gangguan. Sedikit lagi Petrisa. Untungnya tadi Orange Buff-nya masih berhasil diamankan. Wild Charge-nya dia pergi dari tersebut. Tapi ditabrak lagi. Dengan ada 1 lagi Cycling Eagle. Untungnya dia masih bisa selamat. Karena darah dari Samohate juga cukup tebal. Hanya saja untuk On My Way. Untung dia masih bisa pergi dengan Guiding Wind. Tapi dari Cloud-nya dipukul punggungnya. Sakit banget. Dikejar habis-habisan. Tonrose-nya pun masuk terhadap tubuh dari Cloud. Cloud pun menghilang. Kehilangan lagi 1 jungler
jungler yang dimiliki oleh Victim. Udah 2 death yang dia dapatkan, Bude. Ya, ini sangat berbeda Pak Pulung. Kalau dari Speechless itu 1 kill 2 death, sedangkan Altamis 3 poin kill 0 death ditambah dengan Turtle. Jadi sekarang Dewa lagi memegang kendali di early game dengan perbedaan network sampai hampir 3.000. Dewa nggak mau ngelepasin kemenangan early mereka. Mereka terus-terusan ngegas, ngedapetin 1 turret di area bottom lane dan berotasi terus-terusan, Joji. Iya, dari source skillnya juga Samohate tuh bener-bener fokusin source skillnya kepada Speechless doang gitu loh. Tapi kayaknya udah menit-menit segini harus berhati-hati lagi, Bude. Ya, dan Federasi juga udah dikeluarkan untuk membantu teman-teman yang ngeteh. Dan juga Samohate sepertinya terlalu offside sekarang. Akankah ini menjadi momen untuk tim Victim membalas apa yang dilakukan oleh Dewa karena 2 sudah down. Tertinggal sudah dari segi poin killnya lagi. Ini pertukarannya adalah 2 untuk 2. Tapi bayarannya adalah Speechless, Pak Pulung. Pak Kito nggak mau ikut fight loh Bude barusan. Dia nungguin doang tuh di mana Dexter berada. Ah elah paling tuannya bentar lagi datang beneran tadi Dexter untuk si Cloud-nya. Langsung ditampol perutnya, asam lambungnya naik. Mungkin limpahnya juga udah geser, antar tulang iga juga mulai retak. Flame shot-nya masuk, sedikit lagi SP-nya tersisa. Masih bisa kabur dari Pak Kito-nya. Wow, baik banget permainan dari Dewa untuk di game yang kedua kali ini. Dan Wild Charge-nya berhasil dibantu juga dengan Reton Rose dan juga Phantom Execution yang begitu baik dari Lancelot-nya, Bude. Ya, dari tim Dewa mereka tahu betul siapa damage terbesar dari tim Victim. Mereka ngepres terus-terusan gak ngebiarin lepas. Speechless, layarnya warna-warni kayaknya jarang banget deh. Tapi dari Dewa United sekarang ke area bottom lane semuanya dibombardir. Setiap lane, setiap jungle. Gak ada yang bisa farming secara bebas, Pak Bulung. Iya. Ini minimal kalau memang tidak bisa membalaskan keadaan di game ini ataupun di early game seperti ini. Victim ya tinggal bertahan aja nih, boleh bertahan sehabis-habisnya nih untuk bisa membawa game ini menuju ke arah late game. Karena kalau untuk Matilda pun langsung menghilang di arah inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Victim. Mereka diserang sampai dalam. Ada Samohate, udah berhasil diambil juga untuk stack dari Hour of Tiferi-nya. Ada Purple Brave udah mulai dicicil-cicil. Lompat ke depan, ada barrier. Ada 1 kali portal 24 jam yang udah langsung dikeluarkan begitu aja. Retribution juga langsung dikeluarkan, Wild Charge-nya, namun di bagian tengah pertempuran kembali terjadi, ada Lancelot, ada Federal Ice Strike juga yang udah langsung dikeluarkan guna untuk membuat perimeter agar pemain dari Victim tidak bisa masuk dan juga memberi backup terhadap outer tower tersebut. 13 poin kill yang sudah dihasilkan oleh kedua tim ini di game yang kedua. Dewa selalu mengalami kekalahan di game yang pertama kayak mereka, oke, kita harus ngegas terus, apalagi sekarang kalau dari segi item itu jauh banget ya, Coji. MVP-nya udah bisa dibilang sama Joji di sini Samohate sih. Karena kenapa ya? Karena adanya Samohate, Speechless akhirnya tertekan, akhirnya terekspos posisi di mana, akhirnya ada komunikasi di Dewa dan membuat Dewa ada yang follow up, ada yang beneran cuman ngeganggu aja jungle dari seorang Speechless. Dan dilihat aja nih ada war lagi, Bude. Gangguin terus-terusan, tadi udah ada Detonas kami yang dikeluarkan, cuma itu gak terlalu berimpact banyak. Malahan sekarang Sinting yang sudah tumbang terlebih dahulu. Inferno udah dikeluarkan tapi itu gak bisa menahan damage yang diberikan oleh tim Dewa. Yang mereka selalu sigap untuk berperang 5 orang berkumpul ke area mid lane. Malika sebagai frontlinernya, tapi lini belakangnya langsung digeradang habis oleh tim Dewa. Diseruduk, on my way tumbang. Dan 3 hero bakal menjadi 4. Malika mencoba untuk selamat kabur dari peperangan yang ada. Begitu pula dengan Speechless, 2 hero yang tersisa, mereka gak akan mau untuk mengontes ini lagi. Mereka harus balik, mereka harus kabur dari pengejaran tim Dewa yang akan mengamankan 1 turret di area tengah. Ini akibatnya kalau kaburnya itu telat. Speechless maju dikit aja, langsung aja dibombardir oleh tim Dewa, Pak Bolong. Iya, ini maju salah, nggak maju aja dikejar, Bude. Jadi udah sulit banget untuk Victim nih sekarang. Purple buff-nya pun berhasil diambil. Sword farmingan yang dimiliki oleh Victim pun semakin sedikit lagi. Wave minion pastinya udah harus diberikan terhadap Colt semuanya agar bisa memacu dan juga nge-boost lagi ke arah levelnya. Flame shotnya 2 bar dong. Oke. 2 bar HP hilang. Sakit banget. Panas banget itu, panas banget. Aduh. Gimana ya? Ini apa nggak, sebenarnya Victim kayak udah kesusahan banget sih sekarang. Dia cuman emang balik lagi cuman bisa defense aja, nggak bisa ngelakuin banyak hal kecuali ada yang salah. Dewa ataupun Victim bisa mencuri Lord dan kemungkinan itu juga sangat-sangat kecil ya, dimana dari Victim juga harus bisa jago-jago bersembunyi untuk bisa mengambil Lord yang ada. Karena sekarang Dewa aja udah gampang banget untuk ngambil Lord tanpa ada rasa takut gitu loh, mengingat dari networknya aja sudah berbeda sekitar 7.000 dan
Speechless-nya sekarang udah berbeda jauh levelnya dengan Altamis. Udah perbandingannya 3 level loh. Dengan Altamis aja belum tumbang sama sekali, sementara Speechless ini udah tumbang 5 kali. Jadi mungkin dari victim harus ada extra effort lagi untuk melindungi Speechless-nya, karena menurut Choji Speechless di sini adalah salah satu kunci utama untuk memberikan damage kepada Dewa United. Sisanya masih tinggal ada Sinting, ada Malik, ada Baymax yang bisa mencicil ataupun bisa mengeksekusi itu semua. Wow, ada wild charge tadi. Sayang banget itu Detonas Welcome juga gagal loh untuk ngelan ke arah Groknya Bude. Ya, semuanya resource skill udah beberapa dikeluarkan, mencoba untuk berfokus, komit ke arah Grok juga kayaknya bukan pilihan yang tepat, apalagi dengan datangnya Lord di sini. Mereka nggak mau mengambil resiko kehilangan membernya ketika Lord hadir di bibir inhibitor mereka. Sementara ini victim harus bisa berusaha sekuat tenaga untuk mendefense inhibitor mereka sekarang Pak Pulung. Yap. Ini lah level juga udah ketinggalan cukup jauh ya. Karena dari Fenris sendiri udah level 13. Tapi dari Cloud-nya coba lihat masih level 11. Ada 2 level perbedaan di situ. Federasi dikeluarkan. Akankah kali ini langsung lompat ke bagian depan. Blazing Duet yang belum 15M. Namun di bagian atas kita lihat aja udah ada Lord. Ini dia. Mereka mulai melakukan pertempuran. Mereka mulai melakukan sebuah perkelahian. Tapi Cloud-nya langsung mundur ke bagian belakang. Ditampol lagi dengan Pakitonya. Kukira engkau baik. Ternyata hanya gimmick. Itulah yang mungkin terjadi barusan dengan ada flame shot yang dikeluarkan. Tapi Fenrir yang masih bisa kabur. Dia masih mencari ring yang berbeda, dia masih mencari musuh lainnya, atau dia hanya ingin pulang terlebih dahulu untuk mengistirahatkan tubuhnya karena darahnya hanya tersisa 1 bar saja Bude. Ya, dan victim dengan kokohnya mereka berhasil untuk mendefense inhibitor, memukul mundur tim Dewa United dan punya space untuk farming untuk Speechless Choji. Ya, untuk item sendiri sih Cloud Speechless kenapa Bude? Nggak. Ini kayak dari Dewa nggak mau ngasih napas sedikit pun untuk tim victim ngeliat kayak Speechless farming, mereka nggak mau gitu, gemes banget, langsung dikejar bisa di area top lane, muncul di area lane dikejar langsung Choji. Iya, dan dari itemnya sendiri sebenarnya Cloud udah dari Speechless ya udah bisa banget kasih damage gitu. Cuman balik lagi dia belum jadi item defense untuk durabilitas dia di lapangan nanti. Karena kalau dilihatnya oke dia lagi menyiapkan sepertinya ke arah Immortal gitu. Defensifnya juga udah ada dari Baras dengan adanya Athena, habis itu ada Guardian Helmet. Tapi problemnya adalah bagaimana caranya dari Cloud ini walaupun udah punya item damage dia bisa memberikan damage ke Dewa United. Gimana tuh caranya? Nah itu mungkin adalah PR utamanya untuk victim sekarang karena balik lagi Dewa dari tadi benar-benar nggak ngasih jalan keluar dari base sedikit dan langsung dirusuh berkali-kali sampai Speechless-nya juga bingung mau ngarah ke mana Bude. Ya ini tinggal menunggu untuk Lord seharusnya dari tim Dewa antara ngejagain landingnya. Tapi kalau dari item ya Choji, ini tuh yang paling menarik adalah dari Groknya. Item pertamanya adalah Blade Armor. Jadi efeknya benar-benar karena kan ke-adjust kan dari 25% balik ke physical sama movement rate-nya kurangin 15% sama 1 detik. Jadi kalau di hit Cloud, ya Cloud-nya bisa apa gitu. Karena balik lagi seperti tadi Choji bilang ya, sama HT di sini tuh benar-benar didedikasikan banget hidupnya untuk Speechless gitu loh. Jadi kayak udah pokoknya lu nggak boleh jungling, ini jungling udah punya gue. Kalaupun emang lu mau jungling ya udah lu mesti ngelewatin mayat gue dulu gitu loh. Yang membuat sama HT dari tadi makanya bikin Blade Armor, habis itu dia juga ada Radan Armor untuk mengurangi damage dari Soul Bloom, dan Kagura juga damage-nya juga magic gitu kan, dan mungkin sekarang lagi ngarah ke arah Immortal. Tapi yang lebih lucu lagi di sini Lancelot-nya udah hampir full build ya dengan 1 item tersisa. Udah ada War Excellence Battle dan juga Blade of Despair yang dimana ini bakalan gampang banget atau mudah banget untuk menumbangkan Speechless, dan Speechless baru jadi 1 item defense aja nih. Baru ada Brute Force Breastplate aja untuk mendinai beberapa damage dari Lancelot Bude. Oke. Wah, dan Lord sekarang yang hadir di sini kayak oke, ini Lord yang kedua nih Pak Pulung. Iya loh, ini Lord nongol lagi nih, bagaimana victim bisa nggak dia menahan sekitar 4-5 menit ke depan. Kalau sampai bisa, keadaan mungkin akan berubah Bude. Keadaan mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh victim lagi. Karena gue tadi sempat berpikir juga mungkin di awal-awal kalau mereka memang final wrestle-nya adalah mengambil Cloud untuk menjadi jungler, kenapa tadi di awal-awal mereka nggak mengamankan Pakito gitu, malah mengamankan Matilda. Setidaknya mereka juga punya 1 panic attack ataupun ya yang bisa dibilang ini adalah yang menghancurkan barisan pertahanan dulu, karena efek airborne ataupun tinjuan uppercut yang dimiliki oleh Pakito ini sangat-sangat berarti gitu sebelum nanti Blazing Duet-nya itu memberikan last damage-nya. Ya,
Fenrir yang terlepas jadi kayak super strong, dia mau ngadepin siapa juga berani. Makanya ini kayak kita ngeliat banyak sekali 4-1 pergerakannya. Fenrir bergerak di area bottom lane, nge-push, teman-temannya menunggu di laning yang lain. Jungle bisa diamankan oleh Speechless dari orange buff-nya. Dewa memilih untuk bermain lebih sabar, nungguin sampai wave minion dan juga wave lord-nya beriringan bersama hadir ke area tim victim. Tapi udah dibuka nih dengan Deadly Magic yang dikeluarkan oleh Ngeteh. Dan ini enaknya kayaknya ya, tim Dewa maju dengan Lord tanpa takut. Fenrir langsung bisa mendapatkan payback di area bottom lane. Itu ujuk-ujuk tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Dan Fenrir yang dikeluarkan maju ke area depan. Malika seorang diri, dia terus welcome mau ke arah siapa? Sama Hotel sebagai frontline yang sangat kuat. Begitu pula dengan Fenrir, 1-2 ini Vitor hilang. Di area top lane pun hilang. Tersapu bersih semuanya Papulung. Waduh, ditabrak lagi Wild Charge on point. Mentok langsung ke arah dinding, sakit banget. Dan ini dia 1-1 skor. Sementara Dewa United berhasil memanfaatkan seluruh hero yang udah mereka ambil. Wow. Karena dari Dewa sendiri mereka tahu hero draftnya ini early semua. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan draft mereka dengan